Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat tersebut nyalah kita oleh Allah diberi kemampuan untuk bisa berkomunikasi baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Para hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa. Di antara kita pada saat ini ada yang merasakan sakit, sedangkan kita di sini merasakan sehat. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang mengalami sakit. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Juga buat saudara-saudara kita yang saat ini sedang merasakan kesulitan, kesusahan, kesedihan, semoga Allah lepaskan. Semoga Allah berikan kemudahan dari setiap urusan-urusan atau masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Baik, sekarang saya di sini ingin melanjutkan pengajian kitab taklim saya. Pada pertemuan yang kedua ini saya ingin menjelaskan apa yang telah dilogat pada pertemuan yang pertama atau fard yang pertama. Maka pada fard yang kedua saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah dilogat. Namun sebelum itu saya mengingatkan kepada hadirin agar menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video yang lain dari saya. Dan sebelum saya menjelaskan kitab Ta'limut Ta'lim ini, terlebih dahulu saya mengirim hadiah atau mengirim Fatihah kepada pengarang kitab dan juga kepada guru yang mengajarkan kitab ini. Ila hadrati Syekh Ibrahim bin Ismail wa ila hadrati Syekh Zarnuji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ustazuna al-ustaz wa ila hadrati jami'i masyaikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebuah bacaan yang ada di permulaan kitab. Ajengan musonib atau pengarang kitab mengawali kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang tertera di dalam kitab pada permulaan kitab ini bukan tanpa alasan. Ya, ini tentu ada alasannya kenapa pengarang kitab memulai kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang pertama adalah karena mengikuti kitab suci Al-Quran. Kita telah sama tahu bahwa di dalam Al-Quran setiap suratnya diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Namun ada satu surat yang tidak diawali oleh Bismillah, yaitu surat Al-Baro'ah. Kenapa tidak diawali dengan Bismillah? Ya, karena tentunya ada alasannya. Nah, itu yang pertama, mengikuti daripada kitab suci Al-Quran. Yang keduanya, ajengan musonib memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena ingin mengikuti daripada hadis Nabi Muhammad SAW, yakni kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa ajzam wa fi riwayatin fahuwa abtar. Maknahu qalilul barakah. Jadi maknanya sedikit keberkahan. Apabila orang ingin memulai suatu kebaikan tapi tidak diawali dengan membaca bismillah, maka maknanya sedikit keberkahan. Ya. Jadi apabila orang ingin memulai suatu kebaikan, hendaknya dia mengawali dengan membaca bismillah. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah. Terlebih lagi perkara baik yang dianggap penting dalam agama seperti ingin mengaji, ingin membaca kitab, ya, ingin berzikir, bersolawat dan lain sebagainya. Itu kan perkara baik yang dianggap penting dalam agama. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini hukumnya sunnah apabila orang ingin memulai suatu kebaikan. Ya. Kullu amrin, setiap perkara, jibalin yang dianggap baik, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, bahwa akto, maka perkara baik tersebut terputus. Artinya qalilul barakah, sedikit keberkahan. Jadi kalau ingin mendapatkan banyak keberkahan, maka mulailah suatu kebaikan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk kepada alhamdu. Ya. Alhamdu, ya, artinya yang telah masyhur, yang sudah populer adalah segala puji bagi Allah. Nah, apabila alhamdu artinya segala puji, maka alif lam yang terdapat pada lafaz alhamdu tersebut maknanya adalah istighraq. Alif lamnya lil istighraq. Makanya diartikan segala puji. Artinya segala itu semua pujian itu tertuju kepada Allah. Artinya pujian itu untuk Allah. Semua itu. Ya. Kemudian
Alhamdu juga bisa diartikan bermula jenis puji itu ada 4. Apabila diartikan demikian, maka alif lam yang terdapat pada lafaz alhamdu adalah alil jinsi. Ya, bermula jenis puji itu ada 4. Ya. Nah, langsung kita kepada bahasan hamdun. Nah, ada hamdun, ada madhun. Itu jelas berbeda. Ya, hamdun sama pujian. Madhun juga pujian. Lalu di mana perbedaannya? Perbedaannya, hamdun itu pujian yang didasari oleh ikhtiar, yang didasari oleh usaha. Contoh, Zaid memuji kepada Umar. Nah, si Zaid memuji kepada Umar karena Umar punya usaha. Ya, misal begini, punya usaha nih. Umar ini orangnya berprestasi, nilainya selalu bagus. Dia mendapatkan nilai 9, sehingga Zaid memuji kepada Umar. Umar, kamu pinter sekali. Nah, ucapan pinter itu pujian yang dihasilkan oleh si Umar berdasarkan ikhtiar Umar. Jadi Umar itu punya usaha, ya, sehingga dia mendapatkan prestasi yang bagus. Berarti prestasi yang menjadi sebab dipujinya si Umar itu karena ikhtiar. Lalu ada yang namanya madhun. Itu pujian juga, tapi tidak didasari oleh ikhtiar, tidak didasari oleh usaha. Umpamanya Umar memuji kepada Zaid. Nah, si Umar ini memuji Zaid. Wah, Zaid, kamu ini orangnya ganteng. Nah, ganteng itu bukan ikhtiarnya si Zaid, bukan usahanya Zaid. Kenapa? Karena Zaid itu ganteng hasil ciptaan Allah. Artinya dia memang tidak berusaha untuk mendapatkan kegantengan, tapi sudah pemberian Allah, sudah dipilihkan oleh Allah kalau dia itu ganteng, sehingga bukan usaha dia. Maka ketika Umar memuji kepada Zaid karena kegantengannya si Zaid, itu bukan disebut dengan hamdun, tapi madhun. Memuji tidak didasari oleh sebab usahanya si Zaid. Nah, kemudian lanjut kepada allazi an'ama alaina. Alhamdulillahillazi an'ama alaina. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Bi anwa'in ni'am, dengan warna-warna kenikmatan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita dengan berbagai macam kenikmatan, dengan warna-warna kenikmatan. Jadi nikmat itu bukan cuma satu warna, ya, penuh dengan warna. Hidup ini penuh dengan warna, dan itu kenikmatan. Ini kenikmatan itu berwarna-warna. Contoh, ya, kita kenapa memandang suatu lukisan itu sebuah keindahan? Misalnya kita lihat ada lukisan, pemandangan, ya. Kenapa itu pemandangan begitu indah? Karena ketika kita melihat pemandangan, di situ bukan hanya gunung, ya, tapi di dalamnya ada, di lukisan tersebut ada pemandangan mataharinya ada, kemudian sungainya ada, sawahnya ada, kebunnya ada. Itulah yang membuat indah, tidak satu warna, ya. Jadi penuh dengan warna, itu yang membuat keindahan. Nah, begitupun dalam berdakwah, kita tidak selamanya menemukan seorang penceramah itu dengan nada yang lembut, ataupun tidak selamanya kita menemukan orang yang berdakwah itu nadanya selalu keras, selalu tegas. Ya, kita lihat ada Habib Rizik Syihab. Ya, beliau ini memang dalam berdakwah, dalam berceramah nadanya agak sedikit naik, ya. Jadi tegas, ya, lantang.
Jangan kita artikan sebagai suatu kekerasan, tindakan kriminal. Tidak, itu memang sudah punya cara tersendiri. Habib Rizik memang tegas orangnya, ya itu pun bagus. Kemudian ada yang lembut seperti kita tahu Agim, Habib Lutfi, itu pembawaannya lembut. Ada yang lucu, ya tapi berisi, ya, seperti Ustadz Abdul Somad. Ada yang serius tapi menarik seperti Ustadz Adi Hidayat. Dijadikan mereka itu berbeda-beda dalam dakwahnya agar kita melihatnya itu indah. Wah, ini enggak satu macam, enggak satu warna. Begitulah. Itu suatu kenikmatan. Ya, hidup itu kalau sama semua enggak asik. Makanya adanya perbedaan itu agar terciptalah sebuah keindahan, ya. Jadi manusia tuh beda-beda pendapat, ya. Di situ agar semakin meluas khazanah keilmuan, ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.